Ya, harga emas sangat volatile kalau Anda lihat dari sejak hari Senin, lalu kemudian dibalas dengan penurunan yang sangat tajam, dan pagi tadi sempat mengalami rebound. Dan tercatat, pagi hari saja, satu sesi Asia saja itu sudah bergerak kurang lebih 100 lebih. Kira-kira apakah ini akan berdampak selanjutnya sampai malam hari? Apalagi kalau kita lihat dengan pergerakan kemarin yang turun tajam $193, mungkin saja malam ini kita akan lihat hal yang serupa. Tapi masalahnya adalah apakah dia akan naik ke atas membalas penurunan kemarin atau dia akan lanjutkan penurunan lebih rendah dari level terendah pagi tadi. Ini dia ulasannya. Oke, sebelum itu saya mengingatkan kembali kepada teman-teman bahwa posisi market saat ini adalah volatility yang sangat-sangat liar. Jadi hati-hati dengan segala bentuk informasi ataupun pergerakan market, dan hati-hati juga dengan range pergerakan market. Jadi artinya di sini walaupun saya tetap mengingatkan kepada teman-teman bahwa stop loss itu penting untuk menjaga ekuitas. Apalagi kalau misalkan dengan dana yang terbatas, Anda diwajibkan untuk menggunakan stop loss untuk mengantisipasi segala kemungkinan terburuk. Nantinya kalaupun misalkan terjadi stop loss itu kena atau disentuh, maka sebaiknya Anda tunggu sampai market itu reda, lalu kemudian market sudah mulai ada sedikit pantulan, tapi yang jelas dengan market yang tenang Anda bisa mulai bereaksi. Tapi kalau misalkan market masih terlalu liar, maka sebaiknya Anda skip dan jangan atau hindari melakukan trading di saat market relatif bergerak liar. Oke, ini dia. Kalau kita perhatikan dari nasib US Treasury Yield, ternyata kemarin dia tetap ditutup turun. Ini berarti masih tetap berkelanjutan dengan tekanan turun yang kita sampaikan kemarin, dan target utama 3,89% itu masih tetap dituju sebagai target utama. Sebaliknya, US dollarnya atau indeks DXY itu justru ditutup dengan rebound ataupun kenaikan. Jadi saya rasa di sini concernnya adalah kaitannya bukan lagi terkait dengan antisipasi Amerika dengan Cina atau mungkin lebih kepada pertemuan-pertemuan lainnya. Tapi melainkan ini lebih kepada concern bahwa market sudah melihat kondisi emas yang relatif jenuh, dan kemungkinan juga strategi yang kemarin kita sempat sampaikan bahwa ada kemungkinan dia pull up terlebih dulu membentuk semacam pola double top di sini untuk US dollarnya, dan berarti juga itu masih tetap menguji 50% real body candle grafik atau candle merah ini ya. Jadi posisinya kita masih melihat ini masih ada ancaman untuk terjadi kenaikan. Tapi selain itu, setelah itu justrunya kita tidak melihat untuk kenaikan, melainkan kita melihatnya untuk potensi pembalikan kembali ke bawah. Tapi tentunya kita masih tetap harus tunggu sampai 2 hari ke depan ada data CPI yang saya rasa itu akan menjadi penentu berikutnya. Karena kalau misalkan sampai saat ini tidak ada data ekonomi, berarti otomatis yang terjadi adalah profit taking dari emas yang cukup efektif, lalu kemudian juga cukup tajam tentunya. Nah, tapi setelah itu kalau misalnya kita perhatikan dari nasib pound sterling, tadi kita sudah lihat data CPI Inggrisnya relatif lebih rendah daripada ekspektasi. Kemudian juga ada komitmen dari Menteri Keuangan Inggris yang akan mendukung pemangkasan suku bunga lebih lanjut dari Bank Sentral Inggris atau BOE. Berarti kalau gitu kita masih tetap lakukan sell seperti yang Anda lihat sini. Kembali tembus level support yang sempat ditembus juga. Jadi waktu itu dia sempat tembus di sini, lalu kemudian dia turun. Harusnya di sini dia akan terjadi pantulan, tapi ternyata dia langsung tancap ke dalam, gitu ya. Artinya di sini berarti kita kembali dalam fase tekanan, dan berarti juga kondisinya adalah dia akan mengincar 1.3240-an dalam waktu dekat atau dalam beberapa waktu ke depan. Tapi yang jelas dengan komitmen bahwa BOE akan menurunkan suku bunga lebih lanjut, kemudian data inflasi juga relatif lebih rendah, berarti otomatis di sini kita tetap pertahankan volume ataupun kita akan pertahankan strategi sell kita. Nah, pada dasarnya dengan target-target tertentu, level-level support mungkin 1.3300 ataupun bahkan 3290 itu mungkin akan sedikit menjaga. Yang saya perlu Anda perhatikan adalah di malam hari. Kita tidak tahu dolar akan kemana, tapi saat ini dia sedang menguat. Tapi hati-hati saja kalau misalkan ternyata dolar berbalik turun di malam hari, maka yang diharapkan mungkin pound sterling sudah sampai ke titik bawah, kemudian nanti dia akan ikuti dengan rebound. Berarti kalau ternyata ada tanda-tanda sampai mendekati 1.3240, sebaiknya berhenti sell, lalu kemudian Anda amati dolar, dan di malam hari kalau dolar ada tanda-tanda melemah, maka Anda boleh siasati dengan buy pound sterling. Tapi kalau tidak, atau dia tetap melakukan kenaikan atau tetap menguat, maka kemungkinan ini akan berlanjut dan tembus di bawah 1.3240. Oke, jadi Anda boleh langsung lanjutkan pertahankan sell kembali. Nah, di sisi lain untuk crude oil, kenapa alasan kita masih tetap kekeh melakukan sell? Kemarin kita sudah sempat singgung bahwa selama dia tidak terjadi kenaikan di atas level $60, itu berarti kenaikan hanya sifatnya sementara atau terbatas, kemudian dia akan kembali turun ya. Walaupun dengan demikian juga perlu diwaspadai karena
Amerika dikabarkan akan melakukan pembelian untuk mengisi SPR mereka atau cadangan minyak strategis mereka. Tapi pada dasarnya itu mungkin tidak menjadi faktor penggerak utama. Yang menjadi faktor penggerak utama adalah batalnya pertemuan Rusia dan dalam ini adalah Vladimir Putin dengan Trump ya. Posisinya kemungkinan itu yang akan membuat dia fight back kembali, rebound. Tapi pada dasarnya ini masih tetap normal atau wajar. Karena kalau kita lihat di sini penurunan sudah tertahan di level support psikologis, kemudian dia rebound. Nah, jadi pada dasarnya saya tetap berkomitmen bahwa selama dia tidak naik di atas level $60, berarti kenaikan apapun itu adalah tetap zona sell kita. Nah, di grafik 4 terlihat sangat jelas, dia sudah tembus zona merah, lalu kemudian dia sekarang berada di zona abu-abu. Tapi apakah dia akan lanjutkan sampai ke level ini, 61,8%? Kalau iya, berarti Anda punya kesempatan menunggu sampai level 59. Jadi kalau misalkan strategi pertama tadi pagi gagal, karena sentuh SL, berarti kita tunggu di level yang kedua, yaitu mendekati level 59 baru kita sell kembali. Kalau tidak, maka Anda tetap bertahan dengan posisi yang tadi pagi. Karena tadi pagi kita masih tetap lakukan sell di 57.50 dan kelihatannya stop loss mungkin belum terlalu kena ya. Tapi kalau misalkan kena, ya Anda berarti tunggu saja waktunya untuk lakukan sell kembali. Tapi untuk saat ini kalau misalkan tidak kena atau belum kena, maka kita boleh bertahan sampai kemungkinan dia turun kembali di bawah 5700. Anggap saja berarti dia punya kesempatan untuk turun ke 56.80. Baru Anda keluar terlebih dulu. Setelah itu amati, wait and see kembali. Karena mungkin akan ada gejolak ataupun perputaran di antara area 57 sampai 59. Dan nantinya baru kita akan lihat bahwa trendline ini tetap efektif atau tidak. Ya, posisinya seperti demikian. Nah, kemudian kalau kita perhatikan dari pergerakan gold, kemarin kita sudah sempat singgung bahwa kalau misalkan ternyata gagal untuk melakukan kenaikan di atas 4381, 4383, maka hati-hati dengan potensi yang bisa terjadi sebagai double top. Dan itu terjadi teman-teman. Ternyata pergerakan demi pergerakan, awalnya kita berharap bahwa dia tertahan di zona ini, ternyata fail, kemudian dia turun kembali, lalu kemudian dia turun kembali dan akhirnya tembus level support ini. Nah, dalam artikel kita sempat menyebutkan bahwa strategi alternatifnya adalah sell saat dia tembus di bawah 4160 atau lebih tepatnya di bawah 4260 ya saat itu. Dan berarti kalau misalkan ini tembus harusnya tetap pertahankan sell. Oke, tapi apapun itu, inti dari penurunan ini kalau Anda lihat dan cermati, penurunan ini sudah bisa dibilang targetnya sudah selesai. Ya, kita lihat di sini garis biru ini adalah ukuran yang bisa digunakan atau yang kita gunakan dari ukuran puncak ya. Puncaknya ke neckline kurang lebih seperti ini. Kemudian kalau kita pindahkan di area yang waktu terjadi breakout, maka hasilnya adalah target utama itu akan kurang lebih mencapai 3990-an atau 4000. Nah, tadi pagi swing low sempat terjadi sampai 4004, sedikit tipis di atas target utama. Jadi pada dasarnya sebetulnya kalau kita lihat dari target yang terbentuk dari double top, kelihatannya sudah selesai. Artinya penurunannya sudah resmi selesai. Nah, berarti kenaikan yang saat ini terjadi harusnya bisa menjadi indikator untuk kembali bullish. Tapi sayangnya, dia tidak akan semulus itu. Jadi yang saya khawatirkan adalah kalau kita perhatikan dari pergerakan di grafik 4 terutama, ini jauh lebih stabil. Anda bisa lihat garis trendline yang saya bentuk. Di sini menunjukkan bahwa penurunan tersebut tertahan kurang lebih di zona support yang sama, di trendline yang sama. Dan ukuran ataupun target dari double top tersebut juga terhenti di area yang sama. Kemudian tail yang tadi tercapai di 4004, kemudian dia rebound, juga menunjukkan bahwa area merah ini masih juga efektif. Oke, selanjutnya yang perlu kita tinjau adalah bahwasannya terjadi penurunan yang sangat besar tersebut dari double top, maka perlu dilawan juga dengan potensi pola grafik berikutnya. Dan yang saya harapkan, kalau memang ternyata kemarin terkait dengan penurunan tersebut adalah akibat dari pergerakan yang cukup sporadis dan itu adalah terkait dengan double top, maka kali ini untuk melawan itu, menetralisir lalu kemudian terjadi kembali kenaikan, maka harus dibahas dengan double bottom. Oleh karenanya dalam beberapa jam ke depan saya berharap bahwa posisi 4160 ini tetap bertahan dan tidak tembus, kemudian dia akan terjadi swing low seperti yang terjadi saat ini. Nah, swing low ini Anda boleh manfaatkan short termnya sell, tapi dengan sangat cepat tolong Anda keluar sebelum kelihatan turun di bawah 4120 ataupun 4100. Kenapa? Karena kita tidak tahu apakah double bottom yang dimaksud akan sejajar dengan area 4004 atau hanya kurang lebih sepertiganya. Nah, kalau Anda ingat, ini kemungkinan bisa terjadi double bottom juga. Variasi double bottomnya bisa saja membentuk area bottom yang kedua yang relatif lebih tinggi daripada bottom pertama. Tapi normalnya memang bisa saja terjadi swing low yang sama sebelum akhirnya dia terjadi double bottom.
Ya, jadi ini posisi yang kemungkinan ideal. Nah, kalau kita ingat dengan apa yang terjadi beberapa waktu lalu atau kemarin, Anda bisa lihat di sini saat terjadi penurunan di hari Jumat, lalu kemudian Senin dia rebound. Anda bisa lihat di sini double bottom yang terjadi adalah dia terjadi dengan bottom kedua yang relatif lebih tinggi. Oleh karenanya kasus ini bisa saja terulang di bagian sini, sehingga kemungkinan itu yang sebabnya kenapa saya bilang kepada Anda, kalaupun Anda sell sekarang atau dari sejak 60 tadi, maka targetnya jangan muluk-muluk, jangan sampai Anda mengharapkan ke 4004 kembali, tapi melainkan Anda harus lebih tinggi. Caranya lebih relatif kurang lebih Anda bisa menggunakan Fibonacci retracement. Jadi saya asumsikan kalau misalkan ternyata dia swing low, maka kemungkinan anggap saja bahwa dia turunnya sampai 4095 paling optimal. Lalu sebelum itu berarti Anda harus sudah keluar, karena yang dikhawatirkan adalah terjadi pantulan kembali dan akhirnya terjadilah double bottom tersebut. So, apakah kita akan lakukan sell untuk nanti malam? Tergantung. Kalau misalkan sampai nanti malam dia tetap bergerak di antara 4070 sampai 4160, maka sebaiknya Anda lakukan buy di teritori tersebut. Tapi kalau misalkan dia turun di bawah 4070, jangan bereaksi terlebih dulu, walaupun ada kemungkinan zigzag turunnya bisa saja seperti ini. Nah, tapi yang kita hindari adalah bahwa penurunan ini akan tertahan di 4004, kemudian dia rebound sebagai double bottom. So, rencananya, planningnya, kalaupun Anda tetap sell, Anda harus ingat 4070 maksimum, 4100 adalah zona yang terdekat. Lalu kemudian yang paling penting adalah saat dia kembali naik dan tembus 4160, maka itu saatnya dia kembali naik ke 4180 ataupun bahkan 4200. Dan 4186 sendiri itu adalah resisten psikologis yang saat ini bisa dikategorikan sebagai resisten kuat.